Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan serta Pak dosen, Pak Rudi Hartono, sarjana teknik master komputer. Saya Muhammad Rifki Arido, mahasiswa dari teknik informatika, ingin mencoba mempresentasikan salah satu tugas ya yang diberikan oleh Pak Rudi Hartono, yaitu dari tugas pertemuan ke-6 mengenai cloud computing. Yang kita tahu ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ambil pada semester ini. Ini kita ucapkan dulu ya, alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala saya dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pak Rudi Hartono, yaitu tugas ke-6. Mengenai materi yang saya akan buat, langsung saja saya coba presentasikan. Materi kali ini tentang layanan cloud computing, di mana kita ketahui itu computing itu ada 3 jenis ya saat ini dengan modelnya dan lain-lainnya, dimana dengan 3 jenis tersebut ini sudah ada gambaran simbolnya serta penjelasannya sedikit dari layanan tersebut, dimana layanan tersebut ada 3, yaitu dari SaaS, PaaS, dan IaaS. Untuk software as service SaaS, dia adalah memberikan layanan kepada penggunanya untuk private user ya, jadi kayak buat pengguna khusus mereka nih, dimana layanan mereka tuh biasanya ada dan dilengkapi. Jadi para penyedia layanan tersebut ini dia biasanya menyempatkan atau memberikan layanan secara privasi ya para penggunanya, mulai dari Microsoft Office, terus Google Drive, OneDrive, dan CO-nya. Kemudian ada layanan dari PaaS atau Platform as a Service. Dia ini companies can run predefined platform for software development. Nah, jadi dia mencoba merentalkan atau menyewakan layanan platform mereka, software mereka. Contohnya seperti Microsoft Azure, dia salah satu provider dengan layanannya underlying service ya. Jadi Microsoft Azure salah satu dari sekian banyaknya penyedia layanan di dunia ini yang banyak digunakan ya, dengan merentalkan yaitu menyewakan platform mereka, software development mereka kepada para penggunanya. Yang ketiga adalah infrastruktur as a service atau IaaS. Nah, jadi provider atau penyedia layanan seperti Amazon Web Service atau AWS ini dia mencoba menyewakan penyimpanan dan computingnya, kapasitas computingnya itu dari bagian pelayanan mereka gitu untuk servernya. Jadi Amazon Web Service ini dia mencoba untuk menyewakan atau merentalkan kepada para penggunanya kapasitas computingnya serta penyimpanannya gitu. Di ruang untuk server ya, untuk server mereka. Nah, ini layanan cloud computing itu dia ada kalau SaaS itu dia end user ya, end user itu dia ada Gmail, Trello, Salesforce CRM, Event Pro, Office 365, dan Google Docs. Nah, untuk ini untuk PaaS-nya ini dia yaitu tadi yang saya bilang di awal, dia adalah software development. Jadi dia seperti Heroku, AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine. Kalau IaaS ini dia IT Administrator. Jadi dia ada AWS Elastic Compute Cloud atau EC2, Microsoft Azure, tadi saya bilang tadi Google Compute Engine.
Nah, ini skema layanannya nih. Jadi, infrastruktur as a service atau IaaS, kemudian sebelahnya ada platform as a service atau PaaS, dan yang ketiga adalah SaaS, software as a service. Dimana yang kita manajemen itu untuk IaaS ini ada aplikasi, runtime, security and integration, dan database ini kita kelola nih. Ini kalau untuk servernya, virtualnya, server HW, penyimpanan dan jaringannya itu dikelola oleh vendornya atau penyedia jasa layanan tersebut. Kalau untuk platform as service itu kita hanya manajemen atau bisa dibilang apa ya? Kayak dikasih itu kita aplikasinya aja, jadi aplikasinya aja nih. Jadi buat dari runtime, security, atau integration, database sampai networking itu dikelola oleh vendornya tersebut. Jadi kita hanya mengelola aplikasinya aja. Kalau untuk platform as a service, kalau service as a service itu kita benar-benar dikelola semua nih sama vendornya. Jadi kita nggak mengelola sama sekali. Kita tidak seperti infrastruktur yang banyak nih kita mengelola sendiri, dan juga ada platform as a service kita mengelola satu yaitu application. Kalau service as a service ini dia kita dikelola semua nih oleh vendornya atau penyedia jasa layanannya seperti itu. Nah, ini kita ngomongin cloud computing. Cloud computing itu apa sih untuk secara bahasanya, kita kita bingung kalau tadi penjelasannya. Ini ya istilah bahasa Inggris yang diartikan sebagai komputasi awan untuk istilah awan. Jadi itu metafor dari jaringan internet, sebuah proses pengolahan sistem daya tentang komputasi. Dia itu dijalankan ini atau diaktifin ini melalui jaringan yang harus terkoneksi dengan internet dan hubungan antara satu perangkat komputer dengan komputer yang lainnya secara bersamaan. Jadi komputer A, B, C, D, E itu dia kalau mau terhubung itu harus terkoneksi dengan internet, ya. Jadi kalau tanpa internet, tanpa jaringan internet, mereka nggak akan bisa terhubung satu sama lain. Nah, ini jenis-jenis layanan cloud computing tadi ya. Ada 3 jenis itu, yaitu PaaS, IaaS, dan SaaS. Nah, ini yang pertama kita dari infrastruktur as a service. Nah, tadi kan gambar ada tuh. Kalau infrastruktur tuh kita ngelola empatnya ya. Kita mengelola oleh apa namanya? Dikasih kelola oleh kita sendiri. Tadi dari aplikasi, ada empat yang dikelola. Untuk layanan-layanan yang lainnya seperti networking atau database-nya itu dikelola sama vendornya. Kalau untuk infrastruktur as a service, jadi dia sumber daya teknologi itu dia disewa ini, meliputi media penyimpanan atau storage, terus processing power, memori, sistem operasi, dan kapasitas jaringan. Nah, ini ada penyedia layanan IaaS itu kayak Telkom Cloud dan Rackspace Cloud. Yang kedua adalah platform as a service atau PaaS. Nah, yang tadinya PaaS kita hanya dikasih manajemen aplikasinya aja nih. Jadi untuk layanan-layanan seperti security-nya, database, networking-nya itu dikelola sama vendornya atau penyedia jasa layanannya. Jadi dia itu kita bener nih, semboyannya mereka nih kayak platform-platform siap pakai, ready to use. Jadi kita tinggal pakai aja nih. Jadi yang bertanggung jawab tuh mereka semua dah, mulai dari sistem yang stabil, handal, dapat diaktifasi atau operasi secara sempurna ketika digunakan tuh tanggung jawabnya pada vendor. Contohnya siapa sih ini PaaS nih? Nah, ini ada Amazon Web Service atau AWS dan Windows Azure. Nah, ini yang ketiga adalah software as a service. Dia evolusi dari konsep ASP, Application Service Provider. Nah, sesuai dengan namanya dia ya kasih kemudahan nih, jadi nggak perlu investasi-investasi lain. Kayak tadi tuh kita bener-bener nggak dikasih manajemen nih oleh vendornya, jadi bener-bener vendor semua kita terima beres aja seperti itu. Ini kalau layanan SaaS ini seperti Google Docs dan Adobe Creative Cloud.
Nah, ini manfaat cloud computing ini yang tadi kita ketahui, buat apa sih kayak orang-orang tuh investasi atau menggunakan jasa-jasa layanan cloud computing, sampai penyedia layanan itu banyak. Nah, ini tentunya ada manfaatnya sendiri, yaitu memberikan kemampuan agile, fleksibel menyesuaikan, ya, jadi disesuaikan nih, hemat biaya dan murah, terus yang terakhir bisa dideploy dengan cepat secara global. Nih, bagaimana sih perkembangan layanan cloud computing di Indonesia? Ini data ini saya dapatkan melalui sebuah website ya. Beritanya di Kementerian BUMN itu kita mendorong agar Telkom menjadi penyedia layanan computing terkemuka di Indonesia. Nih, jadi Telkom itu dituntut untuk memberikan layanan berkualitas dengan harga yang kompetitif, yang bersaing ya, harga bersaing. Jadi bisa mendorong instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta besar, menengah hingga kecil mempercayakan nih layanan cloud computing ke Telkom. Jadi ngevendorin ke Telkom seperti gitu. Jadi ISP-nya juga di dalam negeri ini yang swasta juga harus membangun dan mengoperasikan data center yang aman dan kuat serta ditempatkan di beberapa tempat yang aman dari dalam negeri sehingga memiliki sistem layanan yang tangguh, robust. Nah, ini Kementerian BUMN itu sepertinya menyatakan kayak perlu nih ada kolaborasi atau kayak eh kalau kolaborasi itu bahasanya apa ya? Kayak berdam kerjasama lah antara Telkom dengan penyedia jasa layanan ISP lainnya, pengusaha serta penyedia aplikasi software serta sistem integrator untuk mampu bersaing dengan penyedia cloud computing global, kayak AWS, kayak Microsoft Azure tuh. Jadi kita nggak gigit jari nih, nggak dikuasai pengelola data center dalam negeri, jadi kita nggak ngeliat AWS atau Alibaba, ya kan. Microsoft Azure tuh menguasain kita, jadi kita nih melalui Kementerian BUMN tuh kayak mendorong nih. Nah, Telkom nih ngepalain nih jadi vendor-vendor, ngevendorin beberapa ISP yang ada di dalam negeri, yaitu milik swasta atau pengusaha lainnya seperti itu. Nah, ini penyedia layanan cloud nasional. Nah, nasional ini kayak yang kita ketahui ini, wah ada banyak ternyata yang seperti ketahui. Mungkin yang maksud dari Kementerian BUMN ini, dia pengen tuh kan ini udah banyak nih. Nah, itu kita bersatu tuh. Ya, jadi yang palain atau yang eh yang utama, yang mimpin lah Telkom nih selaku dari milik dari BUMN. Ini ada Zeta Grid Indonesia, ada CBN Cloud dari Seberindo, ada Telkom, Wowrock, IBM, Cibic Cloud nih, Cloudmatica, banyak perusahaan-perusahaan ya, seperti Napinfo dan Lintas Artan, ISP juga nih, bermain layanan cloud secara nasional. Jadi mereka juga bersaing dengan harga yang kompetitif tentunya ya, seperti itu. Nah, untuk itu sekian penjelasan saya tentang pertemuan ke-6 ini tentang cloud computing ya, dari 3 layanan tersebut ya, dari IaaS, PaaS, dan SaaS. Setiap perusahaan tentunya mempunyai kebutuhannya masing-masing. Kalau memang ingin mencoba menggunakannya, saya harapkan kita menggunakan sesuai kebutuhan ya. Jadi kan setiap perusahaan tuh mempromosikan atau dengan tipe-tipe kegiatan itu berbeda-beda. Nah, itu kita mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita seperti itu. Jadi untuk hemat biaya juga. Nah, kurang lebihnya mohon maaf penjelasan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.